Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firzawi Utama. Saya dari program studi Sistem Informasi ingin mengerjakan tugas 3 untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Sini kita di tugas 3 kita akan membuat sebuah program sederhana ya menggunakan operator if dan array dari kasus berikut ini. Oke, kita langsung aja untuk pemrogramannya. Kita akan pertama membuat sebuah array ya, array gaji berdasarkan golongan yang sudah ada di soal. Oke, di sini akan kita kasih komen ini merupakan array dari golongan ya, array gaji ya, gaji golongan. Karena ini array kita menggunakan tutup kurung siku-siku ya. Kita kasih variabel namanya gaji golongan dengan range yang sesuai yang ada di soal, yaitu 5 juta untuk golongan A, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kedua untuk yang golongan B 6.500.000, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Golongan yang ketiga itu dia 9.500.000. Oke, lalu kita buat sebuah array juga untuk yang persenan ya, persenan gaji ya, persenan lembur, persenan lembur. Array dari persen, array lembur, array persen lembur kita ya, persen lembur. Sama ya, kita menggunakan seperti itu untuk mendeklarasikan array. Kita menggunakan variabel persen lembur, misalkan kalau di soal itu ada 30, 32, 34, 36, dan 38. Oke, ini lupa titik koma. Terus kita memasukkan scanner ya untuk inputan, untuk input dari user ya. Oke, jadi sini kita menggunakan Java util scanner ya, ini untuk scanner inputan. Jadi user bakal input dari golongan apa dan persennya itu jam lembur itu berapa gitu, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan membuat inputan ya, inputan dari golongan, input golongan. Kita bikin input golongan dari print ya, dengan ini gak usah print line, kita cut aja kan golongan. Dan golongannya di sini ada A or B or C, seperti itu. Lalu kita juga ingin memasukkan inputan jam lembur ya. Di sini ada inputan jam lemburnya juga. Di sini kita masukkan jam lembur. Jam lembur. Seperti itu. Oh ya, di sini kita juga tambahkan untuk tipe datanya ya. Data dari golongannya. Dari variabel golongan itu input text. Oh sorry, input next. Itu uppercase. Uppercase.
Untuk yang jam lembur karena dia tipe datanya integer, angka ya. Jadi kita buat sebuah variabel lagi dengan nama integer, dengan tipe data integer dan namanya jam lembur. Itu untuk inputnya dia integer. Oke. Lalu kita buat sebuah indeks golongan ya. Jadi kan kita program if ya. Program if. Ini kita bisa menentukan indeks golongannya. Kita buat terlebih dahulu untuk variabel golongan ya. Integer indeks golongan. Golongan itu sama dengan -1. Selanjutnya kita buat kondisi dimana if golongan itu sama dengan A, sama dengan string A, maka yang terjadi indeks golongan akan berubah menjadi 0. Indeks golongan. Jadi ini akan menentukan golongan gaji ya, gaji pokoknya. Jadi misalkan usernya input A, berarti dia akan mengambil indeks golongan 0. Indeks golongan itu adalah yang ini ya, dari variabel ini. Terus menentukan golongan juga ini. Dari variabel golongan ini. Jadi misalkan dia inputnya A, masuklah indeks golongan itu menjadi 0. Itu mengacu kepada ini. Array nanti ini akan mengacu ke array gaji golongan. Lalu kita bikin else jika golongannya equals dengan string B, maka yang terjadi adalah indeks golongan akan berubah menjadi 1. Selanjutnya else if untuk golongannya, misalkan golongan yang di input itu equalnya C, string C. Lalu indeks golongannya akan berubah menjadi 2. Nah, kalau misalkan usernya menginput golongan yang salah gitu ya, yang tidak ada, misalkan dia input D, kita bilang kita akan buat sebuah system out print golongan tidak valid. Terus return. Oke, seperti ini. Nah, di sini kan ada variabel indeks golongan. Terus kita ingin mengambil indeks golongan itu. Jadi di sini kita akan buat sebuah program atau sistem ya, atau alur di mana ini akan mengambil gaji pokok ya. Menentukan gaji pokok. Ini ada variabel baru, bisa kita tulis saja gaji pokok. Gaji pokok itu merupakan gaji golongan dari indeks golongan. Nah, jadi gaji pokok ini gaji golongan, array dari gaji golongan ini diambil dari sini. Seperti itu. Lalu selanjutnya setelah kita mengambil gaji pokok dari inputan yang diinput oleh user, selanjutnya kita akan menentukan persennya ya, persenan dari jam lembur ya. Menentukan persenan.
persen lembur, gaji lembur ya. Sini kita buat sebuah variabel baru bernama persen ya. Terus kita langsung buat kondisinya aja. If jam lembur itu sama dengan 1, maka persennya itu akan mengambil indeks dari array persen lembur, indeks ke satunya ya. Atau kalau di Java itu nggak ada, dimulai dari 0 ya, jadi indeks pertama itu dimulai dari 0. Lalu untuk selanjutnya, kalau jam lemburnya sama dengan 2 jam, maka persennya akan mengambil dari indeks persen lembur, indeks kedua yaitu 1. Ada tipe di sini. Persen if kalau jam lemburnya itu sama dengan 3 jam, maka variabel persen akan mengambil indeks dari array yang ketiga atau 2 ya. Kalau dalam bahasa Java. Kalau jam lemburnya sama dengan 4 jam, maka persen ini akan mengambil untuk indeks yang keempat ya, yaitu 3. Else if lagi untuk jam lembur lebih ya, lebih dari 5 jam, lebih dari sama dengan 5 jam, maka dia ambil persen. Persen ini akan mengambil array yang ke 5 ya, indeks keempat berarti. Oke, ini ada tipe. Kalau misalkan dia nggak nginput, misalkan karyawannya nggak lembur, ya persennya sama dengan 0 berarti. Oke, ini untuk logik pengambilan persennya, dan ini untuk logik menentukan golongannya, golongan gajinya ya, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan membuat logik ya, logik untuk penghitungan gaji lemburnya itu. Perhitungan gaji lembur ya. Lembur. Kita menggunakan double gaji lembur dengan mengambil dari variabel persen, kita bagi dengan 100 karena persen ya, dibagi per 100 ya, dikali dengan gaji lembur. Dikali dengan gaji pokok. Gaji pokok. Ini untuk perhitungan gaji lembur. Lalu untuk perhitungan total ya, total gaji, double total penghasilan, misalkan hasilan sama dengan gaji pokok tambah dengan gaji lembur. Salah. Oke. Lalu untuk outputnya, ini outputnya ya, outputnya cout, kita kasih line baru mungkin, enter, gaji golongan gaji pokok, terus gaji pokok itu ditambah dengan
dari golongan ditambah lagi dengan RP ya. Lalu RP tambah dengan string format. Gunakan persen. Off. Double gaji pokok. Untuk output gaji pokok, lalu ini untuk output selanjutnya untuk output gaji lemburnya ya. Gaji lembur untuk ditambah dengan jam lembur tambah dengan simbol, misalkan simbol RP ya. Terus kita menggunakan string juga. String format. Format ya. Ini juga double ya berarti ya. Oh, dia enggak. Kalau gaji lembur itu tidak. Gaji lembur. Untuk total penghasilannya string juga. Total penghasilan. Oke. Kita tambahkan di sini input cost. Nah, seharusnya ini sudah bisa dijalankan ya. Semisal kita jalankan, seharusnya bisa ya. Kita jalankan. Oh, ternyata ada error ya. Sebentar, mari kita cek dulu apa yang salah di sini. Oke, ternyata ada yang salah ya di sini. Ketika kita mendeklarasikan formatnya, string format ini digunakan biasanya untuk menambahkan teks format ya. Jadi kan kita di sini outputnya itu kan angka ya. Dan di sini kita mau pakai rupiah dengan kalau jutaan itu nolnya berapa, ada berapa titik gitu, ada berapa koma. Dan di sini kita menggunakannya string. Dan di sini ada yang salah di bagian formatnya. Kita menggunakan ini lalu titik koma titik seharusnya 0f untuk double dari gaji pokok. Ya, seharusnya seperti ini ya. Oh ya, ternyata ini kurang kutip ya. Menggunakan kutip. Juga menggunakan kutip.
format. Ya, seharusnya ini sudah bisa ya sekarang kalau untuk dijalankan. Ada error sebentar. Error apa nih? Unreachable statement. Oke, ternyata setelah diselidiki tadi ada error di sini itu karena tadi returnnya itu di luar ya. Jadi returnnya itu di sini, jadi ini menyebabkan unreachable statement ya. Dimana ini nggak nyampe kayaknya dia, nggak bisa memanggil si gaji pokok ini jadinya. Jadi tadi solusinya itu kita pindahin di dalam. Nah, seharusnya seperti ini ya. Nah, sudah tidak ada error, seharusnya ini bisa dijalankan ya sekarang. Lalu kita jalankan. Nah, di sini kita bisa masukkan golongan. Dan golongan A. Enter. Masukkan jam lembur. Misalkan jam lembur saya itu 3 jam. Nah, di sini langsung ada perhitungannya ya. Gaji pokok A 5 juta, gaji lembur untuk 3 jam itu ada 1.700.000, total penghasilannya segini, 6.700.000. Oke, sebenarnya ada ini kita ada yang harus dirapikan ya. Untuk ini kita kasih spasi. Oke, kita jalankan lagi. Oke, masukkan golongan. Sekarang misalkan B. Masukkan jam lembur misalkan 5. Nah, sekarang sudah rapi ya. Gaji pokok B itu 6.500.000, untuk gaji lembur untuk 5 jam itu segini. Dan total penghasilannya ada segini. Oke, jadi untuk logiknya itu kita menentukan variabel gaji golongan dulu, ini array-nya. Lalu untuk persen lemburnya itu ini juga array ya. Lalu ketika user memasukkan golongan A atau B dan C, lalu masukkan jam lembur. Terus untuk menentukan indeks golongannya itu kita menggunakan indeks dari array dari gaji golongan ini ya. Jadi ada variabel bernama indeks golongan di sini. Nah, ketika user memasukkan golongan itu sama dengan A, maka indeks golongan itu yang akan diambil adalah indeks yang pertama atau 0. Indeks pertama dari gaji golongan adalah ini. Ya, itu sesuai ya, karena A, misalkan dia A, berarti untuk yang golongan yang pertama ini. Seperti itu. Lalu untuk menentukan gaji pokok itu, gaji golongan itu sama dengan indeks golongannya. Seperti itu. Lalu untuk yang jam lembur, ini kurang lebih hampir sama kayak yang di atas ya, if yang golongan. Jadi ketika jam lemburnya 1, variabel persen ini akan mengambil persen lembur dari indeks yang pertama, itu 0. Indeks yang pertama itu ini berarti. Persen lemburnya yang 30% untuk yang 1 jam lembur. Seterusnya jika jam lemburnya itu sama dengan 2, dia mengambil indeks yang kedua, yaitu indeks yang nomor 1 ya. Karena di Java itu dia mulai dari 0. Lalu ketika dia tidak lembur, berarti dia tidak mendapatkan persen gaji ya, gaji lemburnya ya. Kita akan coba run lagi untuk yang misalkan usernya itu tidak menginput golongan yang benar, misalkan D. Masukkan jam lembur. Golongan tidak valid. Golongan tidak valid ya. Lalu misalkan kita run lagi, coba. Golongan D. Golongan tidak valid ya. Lalu jika misalkan kita tidak memasukkan jam lembur atau untuk yang tidak lembur, golongan A tidak ada jam lembur, ya berarti dia hanya mendapatkan gaji pokoknya aja. Seperti itu. Oke, mungkin sekian untuk saya ya, untuk tugas 3 dari algoritma dan pemrograman ini. Dan jika ada kekurangan dalam tugas ini atau penjelasan saya yang kurang tepat, mohon untuk dikoreksi juga ya. Untuk Bapak tutor juga.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.